Tekad Dai Yue Heng, Bab 122 Douluo Dalu Soul Land 2. Secara umum, insinyur jiwa hanya bisa menggunakan alat jiwa dari kelas yang sama kecuali jika ada proses khusus yang terlibat selama pembuatan alat jiwa tersebut, atau jika alat jiwa itu sendiri memiliki sesuatu yang unik tentang hal itu yang memungkinkannya untuk memotong perbedaan kelas. Berapa umur Meng Hongchen? Fakta bahwa dia sudah menjadi Raja Roh sangat luar biasa, tidak perlu bertanya untuk mengetahui seberapa pentingnya Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul menimpanya. Hampir mustahil baginya untuk mencapai tingkat kultivasi saat ini sendirian, dan dia juga harus berlatih teknik jiwa pada saat yang sama. Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri kembar, dan permaisuri es, Skydream Ichewom, dan Electrolux semuanya hidup di tubuhnya secara bersamaan. Namun, bahkan dengan semua faktor ini, bahkan dia tidak yakin bahwa dia akan mampu mencapai peringkat 50 dan menjadi insinyur jiwa kelas 5 pada usia 15 tahun. Tidak ada pertanyaan bahwa Meng Hongchen dan Xiao Hongchen memiliki banyak faktor buatan manusia yang terlibat dalam pertumbuhan mereka. Tidak ada gunanya memberitahu orang lain apa harta atau herbal eksotis yang mereka telan, tetapi tingkat budidaya mereka yang tinggi juga menyiratkan bahwa fondasi mereka tidak stabil. Peringkat 30, peringkat 60, peringkat 70, dan peringkat 90 adalah 4 tonggak penting yang dihadapi Tuan Jiwa. Meng Hongchen dan Xiao Hongchen akan mengalami penurunan kecepatan kultivasi mereka jika fondasi mereka tidak cukup solid. Mereka harus menstabilkan dan mengkonsolidasikan fondasi mereka selama periode waktu yang cukup jika mereka ingin mencapai kesuksesan nyata di masa depan. Ini adalah alasan mengapa begitu jelas bahwa Meng Hongchen bukan orang yang memalsukan dan menghasilkan baju besi jiwa kelas 6 yang saat ini dia kenakan. Ini tidak berarti bahwa dia tidak bisa menampilkan kecakapan hebat menggunakan alat jiwa ini. Alih-alih, dia menggunakan bakat dan kemampuannya sendiri untuk menunjukkan kepada Shrek seperti apa kemungkinan perkembangan para guru jiwa di benua itu nantinya. Kecepatan Meng Hongchen meningkat secara eksponensial saat sosoknya melintas sekali. Dia tidak berniat untuk berbenturan langsung dengan Dai Yue Heng. Sebaliknya, pedang tipis yang dia pegang memotong di udara saat dia melangkah ke samping. 2 garis cahaya biru es muncul di udara seperti 2 baut petir dan membentuk sesuatu seperti salib, kemudian melonjak ke arah Dai Yue Heng. Mereka tidak muncul seolah-olah mereka akan menghilang juga, seolah-olah mereka adalah bagian dari keterampilan jiwa. Dai Yue Heng bahkan tidak berusaha menghindar, karena dia sadar bahwa dia tidak punya banyak waktu. Dia mengayunkan tangan kiri seperti harimau dan melepaskan kekuatan jiwanya, menyebabkan 5 sinar cahaya keemasan bertabrakan dengan pusat salib. Momentum ke depannya tetap tidak berubah dan tidak terpengaruh saat dia melakukannya. Salib itu segera hancur berkeping-keping, tetapi kabut putih tebal segera meresap ke udara. Tidak ada keraguan bahwa serangan ini telah didakwa dengan racun intens Vermilion Clear Icetot. Dai Yue Heng menahan napas, tapi dia masih merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Seolah-olah ada sesuatu yang menyerang tubuhnya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dia memusatkan kekuatan jiwanya dan mengandalkan daya tahan tubuhnya yang kuat untuk mengabaikan perasaan ini saat dia melanjutkan langkahnya ke depan menuju Meng Hongchen. Cincin jiwa pertama Meng Hongchen telah berkilau sejak dia melakukan serangan pertamanya, yang mewakili racun akut Vermilion Clear Icetotnya. Pada saat ini, cincin jiwa kedua dan ketiganya menyala satu demi satu. Cincin cahaya biru es membentang dari bawah kakinya dan menutupi seluruh tahap kompetisi dalam hitungan detik. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya cincin Ice Venom. Setiap ons racun milik Vermilion Clear Icetot miliknya akan diperbesar di dalam Ice Venom Ring. Dia telah mengambil keuntungan dari sampul yang disediakan oleh Ling Luoshen Ichemis sebelumnya untuk menggunakan Ice Venom Ring untuk memperkuat keterampilan jiwa pertamanya dan akhirnya mengalahkan Ling Luoshen di dalam Ichemis miliknya sendiri. Ketika cincin ketiganya menyala, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Sepotong es seperti cermin yang berdiameter sekitar 5 meter muncul di bawah kakinya.
Blok es ini memproyeksikan bayangannya, tetapi pemandangan yang muncul sangat aneh. Dai Yueheng tiba di depannya tepat saat dia selesai melepaskan dua keterampilan jiwa ini. Dia menembakkan Fierce Light Wave White Tiger padanya secepat mungkin. Gelombang cahaya sengit White Tiger sangat luar biasa di bawah efek penguatan dari tiga keterampilan transformasi. Sinar cahaya putih setebal lengan merobek udara, meledak dan berderak dengan energi. Jika seberkas cahaya ini mengenai targetnya secara langsung, kekuatannya tidak kalah dalam setidaknya dengan meriam jiwa pengumpul energi kelas 5. Adegan menyeramkan muncul pada saat itu, dua Meng Hongchens tiba-tiba muncul di permukaan balok es. Garis cahaya putih melintas, dan Meng Hongchen yang menjadi sasarannya menghilang begitu saja, sementara Meng Hongchen yang asli pindah ke posisi lain. Tidak hanya dia berhasil menghindari Fierce Light Wave White Tiger, tapi dia juga berhasil pindah ke posisi di belakang Dai Yueheng. Pedang tipisnya berkilau dan berubah menjadi bayangan pedang yang menembus langit sebelum menusuk tepat ke arah Dai Yueheng. Pedang sepanjang kaki pedangnya menjadi terkonsentrasi, menyebabkan udara di sekitar mereka melepaskan suara kicau. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga Meng Hongchen Refleksi Es. Itu memungkinkan dia untuk mengubah posisi dengan gambar-gambar cahaya dirinya yang tercermin pada permukaan balok es yang dia lepaskan. Meskipun itu tidak sekuat teleportasi instan, itu adalah keterampilan jiwa yang sangat praktis yang bekerja dengan baik dalam kombinasi dengan baju zirah jiwanya. Siapa Dai Yueheng? Dia adalah pewaris harimau putih, dan seorang kaisar jiwa yang melangkah keluar dari halaman dalam Shrek. Dia bisa dianggap sebagai veteran pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia sama sekali tidak khawatir atau takut meskipun keterampilan jiwa lawannya yang unik. Dia segera menyapu telapak tangannya yang seperti harimau keluar di belakangnya saat kaki kirinya mendarat di tanah. Cakar tajam pada telapak tangannya yang seperti harimau menyala dengan bercak-bercak besar cahaya keemasan ketika mereka berbenturan langsung dengan pedang tipis yang datang ke arahnya. Pedang tipis di tangan Meng Hongchen adalah alat jiwa kelas 6, kekuatan ofensif mereka sama kuatnya dengan cakar harimau Dai Yueheng. Dia mengandalkan kekuatan alat jiwanya untuk secara paksa menjembatani kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka. Dai Yueheng telah melukai Xiao Hongchen dengan parah sebelum ini, oleh karena itu wajar bagi Meng Hongchen untuk merasakan rasa agresif yang akut ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, bagaimanapun dia masih seorang kaisar jiwa. Dai Yueheng akan bisa mengatasi Meng Hongchen dalam hal kekuatan jiwa, dan kemampuan bela diri jika dia tidak khawatir tentang efek racunnya. Meskipun alat jiwa kelas 6 sangat kuat, Meng Hongchen masih bukan insinyur jiwa kelas 6, jadi dia hanya bisa mempertahankan keseimbangan ini untuk sementara waktu. Ketika Dai Yueheng mengambil kesempatan untuk berputar dan menghadapinya secara langsung, dia mulai runtuh di bawah tekanan. Sosok Meng Hongchen melintas sekali lagi saat dia menggunakan refleksi esnya untuk pindah lagi. Pedang tipisnya menebas udara, bayang-bayang mereka menembus seluruh arena saat dia tanpa henti mencoba menemukan kelemahan atau celah dalam pertahanan Dai Yueheng. Dia bisa menunggu. Dia mengerti bahwa Dai Yueheng mengandalkan perlawanannya untuk melawan Venom milik Icetotnya. Namun, dia yakin bahwa perlawanan ini berbasis waktu. Dai Yueheng akan merasakan efek Icetot Venom lebih dan lebih selama berlalunya waktu, yang tidak diragukan lagi akan menyebabkan dia menjadi pemenang utama. Ini adalah kebenaran, dan Dai Yueheng bisa merasakan hawa dingin yang menembus tulangnya tanpa henti menyerang tubuhnya. Meskipun tubuhnya keras dan dia bisa menunda proses ini untuk waktu yang lama, benar-benar menghentikannya tidak mungkin baginya. Meng Hongchen bukan tandingannya dalam pertempuran jarak dekat, tapi dia gesit dan gesit berkat refleksi esnya. Untuk menahan Dai Yueheng selama yang dia bisa, dia membuang alat-alat jiwa peledak dari waktu ke waktu, yang dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian daripada merusak lawannya. Pertempuran epik mereka membuat penonton pusing ketika mereka melihat suara berderit yang menusuk telinga terus-menerus terdengar. Dai Yueheng tidak lambat,
Tapi dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari Meng Hongchen, yang memiliki alat jiwa kelas 6 dan bantuan refleksi esnya. Situasi di panggung tetap pada jalan buntu yang berkepanjangan. Semua orang di ruang tunggu Shrek mulai mengerutkan kening dan mengutuk. Mereka bisa tahu jenis taktik pertempuran apa yang digunakan Meng Hongchen, tapi tidak ada yang menduga kecakapan tempur jarak dekatnya begitu hebat. Dia sebenarnya bisa menahan Dai Yueheng, dan dia tidak tampak seperti akan dikalahkan dalam waktu dekat. Dai Yueheng tiba-tiba melambat, seluruh tubuhnya menggigil ketika seberkas cahaya biru es melintas di bahunya. Namun, ia memiliki 3 keterampilan transformasi jiwa yang menguatkan yang melindunginya, sehingga pancaran pedang biru sedingin es hanya mencukur sebagian bulu harimau emasnya. Itu tidak merusak tubuhnya sama sekali. Oh tidak, ekspresi Wang Yan tiba-tiba berubah. Aku tidak berpikir kalau Yueheng bisa tahan racun lagi. Dai Yueheng telah menggunakan ketiga keterampilan jiwa transformatif dari awal pertempuran, yang merupakan satu-satunya cara dia bisa meningkatkan perlawanannya, dan pada gilirannya kekuatan ofensifnya ke tingkat setinggi mungkin. Namun, Meng Hongchen menolak untuk berbenturan dengan dia secara langsung. Dia licin seperti belut. Dai Yueheng hampir menembus pertahanannya beberapa kali, tetapi serangannya segera dihilangkan olehnya secara otomatis memicu tembok yang tidak bisa ditembus. Kekuatan jiwa Meng Hongchen sangat berkurang setiap kali ini terjadi, tetapi Dai Yueheng sedang dikonsumsi pada tingkat yang jauh lebih besar. Percayalah padanya. Sebagai seorang murid dari halaman dalam Shrek, jika dia tidak bisa mengalahkan lawan satu tingkat budidaya di bawahnya, maka dia tidak layak melangkah keluar dari halaman dalam. Ma Xiaotao adalah satu-satunya yang bisa tetap tenang, karena hanya murid-murid dari halaman dalam yang benar-benar dapat saling memahami. Namun, situasi di atas panggung tidak terlalu optimis. Dai Yueheng telah melambat lebih lama setelah dia mengalami serangan pertama itu. Tampaknya bahwa Ichetots Venom mulai berlaku. Pedang tipis di tangan lawannya mulai menjadi lebih ganas karena semakin banyak garis-garis pedang bercahaya berselang-seling ke arahnya. Tubuhnya dengan cepat dipotong beberapa kali. Bahkan dengan perisai macan putih, transformasi Vajra macan putih, dan transformasi Devil God macan putih, ia tidak bisa sepenuhnya membela diri terhadap serangan alat jiwa kelas 6. Jejak darah dengan cepat mulai muncul di tubuh Dai Yueheng. Namun, yang lebih penting adalah fakta bahwa senjata Meng Hongchen juga diwarnai dengan racun. Racun itu hanya akan menyebar lebih cepat sekarang karena telah melakukan kontak dengan darahnya. Dai Yueheng tampaknya menjadi marah, atau mungkin karena dia menyadari keadaan tubuhnya saat ini. Dia tiba-tiba meraung ke langit, dan cahaya keemasan lebat muncul dari tubuhnya ketika cincin jiwa ke-6 dan terakhirnya akhirnya mulai bersinar cemerlang. Keterampilan jiwa Dai Yueheng yang paling kuat, pemusnahan harimau putih, akhirnya dilepaskan. Aura mengerikan segera menyelimuti area dengan diameter sekitar 5 meter saat cahaya emas yang intens berkumpul bersama membentuk kata raksasa bunuh di udara. Bayangan macan putih juga perlahan muncul di belakang Dai Yueheng pada saat yang sama. Apakah ini serangan terakhirnya? Mulut Meng Hongchen melengkung menjadi senyum dingin dan seberkas cahaya keemasan segera muncul dari tubuhnya. Dia secara alami tidak dapat menahan pembasmian harimau putih, hasilnya akan sama bahkan jika dia menggunakan temboknya yang tak tertembus. Kesenjangan dalam kekuatan jiwa mereka pada akhirnya terlalu besar, dan serangan paling kuat White Tiger Soul Emperor ketika dia sepenuhnya diperkuat cukup kuat untuk melemahkan seluruh kumpulan kekuatan jiwa, yang akan menyebabkan dia runtuh dan hancur. Sinar cahaya keemasan ini bukan dari tembok yang tidak tertembus, tapi mengikuti kilatan cahaya keemasan, Meng Hongchen langsung dipindahkan 10 meter jauhnya, benar-benar menghindari serangan paling kuat Dai Yueheng. Seseorang tidak bisa meremehkan kekuatan pergeseran 10 meter dalam sekejap mata. Ini adalah alat jiwa kelas 7 yang dikenal sebagai cincin teleportasi, bahkan Xiao Hongchen tidak memiliki alat jiwa seperti itu. Cincin teleportasi hanya bisa digunakan sekali sehari,
tapi itu bukan alat jiwa sekali pakai, dan sering disebut-sebut sebagai keajaiban di antara alat jiwa kelas 7. Memiliki barang seperti itu pada dasarnya setara dengan memiliki kehidupan kedua di sebagian besar situasi, meskipun jarak teleportasinya yang instan dibatasi hingga 100 meter. Meng Hongchen telah berpindah hanya 10 meter, dan telah menunggu kesempatan seperti ini. Pemusnahan macan putih telah terjawab, sehingga cincin jiwa kelima akhirnya mulai berkilau dengan kilau yang menarik perhatian. Dia telah menunggunya untuk menggunakan langkah pamungkasnya. Sekarang setelah dia miliki, hati Meng Hongchen dipenuhi dengan kepercayaan diri, dan dia yakin bahwa dia akan muncul sebagai pemenang. Sosoknya yang elegan terbang ke udara, seluruh tubuhnya mulai berputar dengan kuat di langit, seolah-olah dia berubah menjadi pusaran air. Dia kemudian meluncurkan dirinya secara langsung di Dai Yueheng, yang belum pulih dari menggunakan pemusnahan harimau putih. Dai Yueheng berada dalam kondisi terlemah yang mungkin saat ini, karena dia sama-sama menderita racun akutnya, dan baru saja menggunakan semua kekuatannya dalam serangan terakhirnya. Peluang pilihan Meng Hongchen hanya bisa digambarkan sebagai optimal dan sempurna. The Heaven Fin Douluo dengan cepat tiba di tempat tidak jauh dari tempat pertempuran itu terjadi. Dia siap untuk mengakhiri kontes dengan pemberitahuan sesaat. Cahaya merah berkilauan di tengah pusaran air, yang berkedip-kedip biru es. Cahaya merah pucat itu memberikan sensasi yang membakar kepada para penonton, seolah-olah ada pilar api yang melepuh di pusat pusaran air es. Ini adalah serangan paling kuat yang bisa dilepaskan oleh Meng Hongchen pembuka botol Ichevire Venom Dragon. Ini adalah kombinasi sempurna dari keterampilan jiwa 10.000 tahun dan alat jiwa kelas 6, dan kekuatannya cukup untuk menyaingi keterampilan jiwa Soul Emperor yang hebat. Jelas bahwa dia tidak bermaksud memberi Dai Yueheng kesempatan sama sekali dengan menggunakan keterampilan jiwa yang kuat. Namun, apa yang Meng Hongchen tidak sadari adalah bahwa balok es seperti cermin yang memungkinkannya untuk menggunakan refleksi es di bawah kakinya telah hancur dalam pertarungannya melawan Dai Yueheng. Corkscrew Ichevire Venom Dragon telah mencapai Dai Yueheng, yang matanya tampak semakin gelap dan auranya semakin lemah. Tangan Heaven Fin Douluo sudah terangkat ke udara. Namun, Dai Yueheng tiba-tiba bergerak pada saat ini. Gerakannya sederhana, dia melangkah keluar dengan kaki kirinya, lalu mengambil posisi yang mirip dengan menggunakan busur dan anak panah saat dia menyilangkan tangan di depan dadanya. Bang, serangkaian ledakan terdengar saat lengan kanan Dai Yueheng berbinar. Sebuah cahaya keemasan cemerlang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya dalam sekejap, menghentikan Ichevire Venom Dragon Meng Hongchen's Corkscrew begitu saja. Itu tidak mencapai apa-apa. Cahaya putih yang membakar bersinar sekali lagi segera setelah itu, dan tubuh Dai Yueheng seperti harimau ganas saat dia menjebak Meng Hongchen. Dia mengaktifkan pembasmian harimau putih sekali lagi. Meng Hongchen telah menunggu kesempatannya untuk menjatuhkan Dai Yueheng selamanya, tetapi Dai Yueheng juga telah menunggu hal yang sama selama ini. Perlawanan yang diberikan oleh 3 keterampilan jiwa memperkuat White Tiger bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Meng Hongchen. Dai Yueheng sengaja mengungkapkan setiap kelemahan atau celah yang dia temukan. Meng Hongchen terlalu licin dan gesit. Karena dia adalah seorang insinyur jiwa, Dai Yueheng sangat sadar bahwa dia memiliki beberapa alat dan metode untuk melindungi hidupnya. Ini adalah alasan mengapa dia memilih untuk mengungkapkan kelemahannya, untuk memikat musuhnya jauh di dalam, dan membiarkan mereka berpikir bahwa dia tidak lagi dapat melanjutkan. Bagaimana pengalaman Meng Hongchen dalam pertempuran dibandingkan dengan Dai Yueheng, yang adalah veteran sejati? Lengan kanan Dai Yueheng berkedip dengan cahaya. Ini adalah keterampilan tulang jiwa, dan sesuatu yang belum dia gunakan di seluruh kompetisi. Itu disebut pertahanan absolut. Itu berbeda dengan penghalang pertahanan absolut Putri Jiu-Jiu dari sebelumnya, karena pertahanan absolutnya hanya dapat digunakan untuk sebagian kecil dari waktu, dan hanya sekali sehari. Momen sangat kecil itu akan membuatnya tak terkalahkan, tetapi sangat penting bahwa serangan lawannya menyerang lengan kanannya.
Mempertimbangkan tingkat kultivasi Dai Yuheng saat ini, ia akan dapat meniadakan serangan atau keterampilan jiwa dalam sekejap itu selama lawannya bukanlah Douluo Transcendent. Meng Hongchen relatif kuat, dan Dai Yuheng hampir tidak punya cara untuk berurusan dengan Icetot Venomnya. Namun, seperti yang dikatakan Ma Xiaotao sebelumnya, seorang kaisar jiwa dari halaman dalam Shrek canggih. Dai Yuheng mengandalkan pengalaman pertempurannya sendiri untuk akhirnya memaksa lawannya, yang baru saja memenangkan 2 ronde berturut-turut, ke dalam kesulitan. Meng Hongchen telah mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan jiwa dalam taktik tabrak lari dari sebelumnya. Selain itu, dia baru saja melepaskan pembuka botol Ichevire Venom Dragon miliknya, pasti tidak mengharapkan Dai Yuheng membalik meja pada saat seperti ini. Dia, yang bahkan belum berusia 15 tahun, segera menjadi histeris. Tembok impregnable miliknya dipicu pada saat pertama yang memungkinkan. Namun, Meng Hongchen merasakan kekuatan jiwanya segera mengalir dengan kecepatan kilat setelah perlindungan cahaya emas. Tembok impregnable-nya hanya akan bisa bertahan selama 2 detik sebelum runtuh di bawah pemusnahan harimau putih. Cakar harimau yang menakutkan memotong armor jiwanya kelas 6 dan membuat suara gerindra yang menusuk telinga. Kami mengakui kekalahan. Guru yang bertugas di Kekaisaran Sun Moon tiba-tiba berteriak, sinar cahaya bintang turun dari langit untuk melindungi tubuh Meng Hongchen. Dalam waktu singkat ini, puluhan retakan dan tanda telah muncul di seluruh baju besi jiwa kelas 6 Meng Hongchen. Kemampuan defensifnya sangat tangguh, tetapi serangan habis-habisan Dai Yuheng juga sangat menakutkan. Jika bukan karena guru Sun Moon Empire yang bertanggung jawab dan reaksinya yang cepat, Dai Yuheng akan menghancurkan baju zirah berkeping-keping setelah 1 detik, dan Meng Hongchen akan telah dirusak dan dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan luar biasa harimau putih. Ini adalah kekuatan absolut. Dai Yuheng, sebagai kaisar jiwa dengan harimau putih sebagai jiwa bela dirinya, telah membuktikan kepada semua orang dengan kehebatannya yang luar biasa bahwa Shrek masih sekuat sebelumnya, bahkan jika jiwa bela diri mereka ditahan. Meng Hongchen masih ditahan dalam cengkeraman teror seperti wakil bahkan setelah cahaya pembasmian harimau putih menghilang. Dia masih bisa merasakan betapa dekatnya kematiannya dengan waktu yang begitu singkat. Tembok impregnable miliknya telah hancur total, sementara formasi armor jiwanya telah rusak parah. Alat jiwa kelas 6 yang berharga ini telah dihancurkan begitu saja, satu-satunya yang tersisa adalah pedang kembarnya. Meng Hongchen tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya bergetar seolah dia akan jatuh. Dia akan pingsan jika dia tidak menggunakan pedang tipisnya untuk menopang dirinya sendiri. Dai Yuheng menatapnya dengan dingin. Keganasan di matanya mengirimkan getaran dingin ke tulang belakang Meng Hongchen. Dia tahu betul bahwa, tanpa racun icetotnya dan alat jiwanya, dia bahkan tidak akan layak melawan orang ini. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Dai Yuheng hanya melirik ke arah Meng Hongchen sebelum dengan cepat melompat dari panggung dan kembali ke ruang tunggu Shrek. Dia melangkah di depan Ma Xiaotao. Transformasi tubuhnya dari jiwa bela diri dan keterampilan jiwanya surut dengan kecepatan yang menyilaukan, mengungkapkan bentuk aslinya sekali lagi. Aku tidak mengecewakan Shrek, ketua tim. Mata Dai Yuheng berbinar saat dia menatap mata Ma Xiaotao. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk memanggil Ma Xiaotao sebagai pemimpin timnya. Ma Xiaotao berdiri dan mengangguk ke arahnya. Dai Yuheng mengangkat tangannya dan melepaskan cincin besar dari jari telunjuk tangan kirinya. Cincin itu berwarna perak muda, dan ada kepala harimau yang menakutkan diukir di atasnya. Ini adalah untuk Anda. Saya yakin Anda akan dapat menggunakannya. Shrek tidak bisa kalah, pemimpin tim. Tolong. Dia memasukkan cincin itu ke tangan Ma Xiaotao saat dia berbicara. Segera setelah itu, matanya terpejam dan tubuhnya yang kekar runtuh ke belakang. Ma Xiaotao meraih lengannya untuk mencegahnya jatuh. Bibir merahnya ditekan rapat, dan dadanya yang gempal bergelombang dengan kuat untuk sementara waktu. Tekad yang mengagumkan. Lagi pula,
Kau sama sekali tidak sia-sia. Dai Yueheng telah menang, dia telah mengalahkan Meng Hongchen. Namun, dia juga pingsan karena racunnya yang kuat, dan telah kehilangan semua kemampuan untuk terus berjuang. Namun, keganasannya membangkitkan setiap anggota Shrek, dan menyalakan kembali api yang mengamuk di setiap hati mereka. Ya, Shrek harus menang. Huo Yuhao dan Wang Dong mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mereka berdua, bersama dengan Ma Xiao Tao, adalah satu-satunya orang yang masih sadar dalam tim peserta 7 anggota Shrek untuk pertempuran eliminasi tunggal. Mereka melihat yang lain, yang entah tidak sadar atau terluka parah, dan hati mereka segera dipenuhi dengan keputusasaan dan semangat juang yang tak tertandingi. Saat ini, mereka akan mempertaruhkan nyawa demi kehormatan dan kemuliaan Shrek tanpa ragu. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak mereka. Sekarang giliranku. Ma Xiao Tao meletakkan cincin Dai Yueheng di ibu jari tangan kanannya saat dia berbicara, dan hendak naik ke panggung kompetisi. Pada saat ini, Heaven Fin Douluo dengan keras mengumumkan, sebagai hakim, saya telah mengkonfirmasi bahwa Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul telah menyerahkan sisa putaran ini dan telah mengakui kekalahan. Shrek Academy menang di babak eliminasi tunggal ini. Kedua belah pihak akan memiliki 1 menit untuk istirahat. Pertarungan 2-2-3 akan dimulai segera setelahnya. Karena kedua belah pihak tidak lagi memiliki cukup orang untuk menyelesaikan putaran ketiga, dan karena kedua belah pihak memiliki 1 kemenangan masing-masing dari 2 putaran sebelumnya, putaran ketiga harus dilengkapi dengan masing-masing anggota tim cadangan masing-masing tim yang tidak berpartisipasi dalam single babak penyisihan. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul telah mengakui kekalahan. Ma Xiao Tao, Huo Yuhao, dan Wang Dong semua tercengang. Ada 3 orang di kam lawan mereka yang masih bisa berpartisipasi. Ma Rulong, pemimpin tim mereka, adalah yang paling kuat dan masih bisa bertarung. Bagaimana mereka bisa mengakui kekalahan? Wang Yan tumbuh khusyuk dan bergumam, mengesankan. Ma Xiao Tao mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa, Guru Wang?" Ekspresi Wang Yan gelap seperti biasa. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Meskipun mereka menyerah pada putaran eliminasi tunggal, ini adalah mereka mundur untuk maju. Mereka sadar bahwa tak satu pun dari mereka akan mampu mengalahkan Anda 1 lawan 1, dan bahwa, sebagai insinyur jiwa, mereka lebih kuat ketika mereka bersama. Dengan demikian, pertarungan 2-2-3 akan lebih menguntungkan bagi mereka." Selanjutnya, dari 7 kontestan asli yang berpartisipasi, hanya kalian bertiga yang masih bisa bertarung. Meskipun mereka juga hanya memiliki 3 kontestan yang tersisa, Meng Hongchen tidak kehilangan kemampuannya untuk bertarung, dia terlalu kelelahan. Dia akan bisa pulih, diberikan waktu yang cukup. Orang pertama yang akan mereka kirim adalah Ma Rulong dan Xiao Xiafeng untuk putaran pertama pertempuran 2-2-3. Apakah Xiao Hongchen dan Meng Hongchen punya cukup waktu untuk beristirahat? Namun, kami hanya memiliki kalian bertiga yang tersisa. Bahkan jika Ma Xiao Tao memenangkan ronde dengan salah satu dari Anda, mereka hampir pasti akan memenangkan ronde berikutnya. Bahkan jika kita mendapatkan kemenangan, itu akan sama dengan kerugian bagi kita. Mereka bertiga segera memahami situasi ketika mereka mendengar kata-kata Wang Yan. Apa yang dia katakan itu benar. Siapa lagi yang tersisa di barisan cadangan Shrek? Hanya Hekaitu dan Xiao Xiao yang tersisa. Cedera Xiao Xiao belum sepenuhnya pulih, sementara Hekaitu hanya seorang insinyur jiwa kelas 4. Babak terakhir akan menjadi 3 lawan 3. Itu tidak akan menjadi masalah bagi lawan mereka untuk memilih 3 insinyur jiwa kelas 4 dari tim cadangan mereka saat itu Shrek tidak memiliki kesempatan untuk itu. Ini berarti bahwa dalam pertempuran berikutnya, lawan mereka praktis akan memenangkan seluruh turnamen selama mereka memenangkan pertempuran 2 lawan 2. Meng Hongchen dan Xiao Hongchen keduanya terluka, dan tidak dalam kondisi puncaknya. Namun, racun Meng Hongchen dikombinasikan dengan fakta bahwa mereka berdua adalah Raja Jiwa dan juga Insinyur Jiwa kelas 5 masih membuat mereka sangat tangguh.
Selain itu, mereka masih memiliki Marulong dan Xiao Xiafeng. Marulong adalah insinyur jiwa kelas 6 yang kuat, sementara Xiao Xiafeng adalah kelas 5. Akan sangat menantang bagi Shrek untuk memenangkan bahkan satu putaran pun. Ini adalah perbedaan antara kedalaman kedua tim. Shrek hanya memiliki 3 anggota tim resmi untuk memulai. Keretakan kekuatan mereka bahkan tidak bisa dibandingkan. Wang Yan melihat ke atas dan menghela nafas, ekspresi kekalahan di wajahnya. Baik dia dan timnya sudah menyerah begitu banyak, namun ini adalah bagaimana mereka akan dikalahkan pada akhirnya. Dia tidak bisa berdamai dengan nasib ini, dia tidak bisa. Semua orang hanya bisa berpartisipasi sekali dalam pertempuran 2-3 mereka tidak punya kesempatan. Yu Hao, Wang Dong, Ma Xiaotao tiba-tiba berbalik dan meletakkan tangannya di kedua bahu mereka. Serahkan putaran pertama ke saya. Anda berdua harus menghadapi Xiao Hongchen dan Meng Hongchen di babak berikutnya. Kita tidak bisa mundur. Kita harus berjuang sampai akhir. Lihatlah kawan-kawanmu yang sudah jatuh, terserah kita untuk membela kehormatan dan kemuliaan Shrek. Shrek harus menang. Mata Ma Xiaotao memerah. Semangat bertarungnya yang berani tidak goyah sama sekali, bahkan setelah analisis Wang Yan. Katakan padaku, bisakah kalian melakukannya? Suara Ma Xiaotao langsung menjadi agak sombong ketika kata-katanya bergema. Huo Yuhao dan Wang Dong bertukar pandang. Nyala gairah dalam hati mereka telah sepenuhnya dihidupkan kembali pada saat ini. Shrek harus menang. Mereka berteriak serempak. Meskipun suara mereka sedikit serak, tekad yang teguh dan semangat yang tak tergoyahkan yang mereka tampilkan penuh dengan keberanian, seolah-olah mereka saat ini menghadapi kematian dengan tenang. Wang Yan merasa sedikit bingung ketika melihat ini. Dia merasa seolah jiwanya akan melompat keluar dari cangkangnya pada saat ini. Anak-anak ini terlalu imut, tidak ada yang bisa menggambarkan perasaan yang saat ini dirasakannya. Air mata mengalir dari matanya tanpa terkendali saat Wang Yan mengambil langkah raksasa ke depan dan merangkul mereka bertiga. Anak-anak semua ada di tanganmu. Penatua Suan tetap duduk di belakang, tetapi dia meletakkan sayap ayamnya ke bawah, serta labu anggur di tangannya yang lain. Kilau bercahaya berkelip di matanya yang dipenuhi dengan perubahan arah. Anak-anak ini ditakdirkan untuk menjadi sumber kebanggaan Shrek, tidak peduli apakah mereka akhirnya menang atau tidak. Mereka akan meninggalkan jejak berat dalam sejarah Shrek, dan Shrek akan sangat bangga pada mereka. Kedua tim mendekati panggung, suara The Heaven Fin Douluo bisa terdengar sekali lagi. Baik penonton di dalam Star Luo Plaza dan penguasa dan menterinya di atas tembok kota kerajaan benar-benar diam pada saat ini. Mereka semua meramalkan bahwa final akan menyenangkan, tetapi bisakah kontes ini masih digambarkan sebagai menarik? Baik Shrek Academy dan tim Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy hanya bisa digambarkan pahit dan putus asa pada saat ini. Ya, ini adalah kompetisi yang pahit dan putus asa, tetapi itu juga final yang menggetarkan hati semua orang. Kedua belah pihak telah memenangkan satu putaran masing-masing setelah pertempuran kelompok dan putaran eliminasi tunggal. Ini adalah babak pamungkas yang akan memutuskan setiap pertempuran 2-3 adalah format kontes yang paling tidak pasti. Shrek memiliki 3 peserta yang cakap, sedangkan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul memiliki 4 peserta. Semua orang bisa mengatakan bahwa kompetisi ini sekarang menjadi milik Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Kecuali Shrek bisa muncul sebagai pemenang dalam 2 pertempuran pertama babak ini, mereka akan kehilangan gelar juara turnamen Advance Soul Master Academy Soul Duel Turnamen untuk pertama kalinya dalam beberapa ribu tahun. Namun, mereka bahkan tidak memiliki cukup banyak orang untuk berpartisipasi. Bagaimana mereka bisa mengalahkan lawan mereka? Seperti yang telah diramalkan Wang Yan, Marulong dan Xiao Xiafeng berdiri dari ruang tunggu tim Sun Moon dan melangkah ke panggung kompetisi untuk memberi Meng Hongchen dan Xiao Hongchen cukup waktu untuk pulih. Kekuatan jiwa mereka hampir sepenuhnya pulih dari saat mereka harus beristirahat, bisa dikatakan mereka hampir dalam kondisi puncaknya.
Ma Xiaotao adalah satu-satunya yang melangkah ke panggung kompetisi dari pihak Shrek Academy. Kamu, The Heaven Fin Douluo melirik Ma Xiaotao, ragu di matanya. Kata Ma Xiaotao dengan jelas. Aku akan mewakili Shrek untuk putaran pertama. Saya yakin itu diizinkan. Kami akan menyerahkan tempat masuk lainnya untuk pertempuran ini. Aturan menyatakan bahwa hanya maksimal 2 orang yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran 2 lawan 2, tetapi tidak ada aturan yang menyatakan bahwa hanya 1 orang yang tidak bisa mewakili tim. The Heaven Fin Douluo ragu-ragu, lalu mengangguk dan berkata, "Oke." Mata Marulong menyipit saat dia bergumam, "Kamu terlalu merendahkan dan tidak sopan, Ma Xiaotao." Ma Xiaotao mendengus acuh tak acuh saat dia mendongak dan menatap dingin kedua orang di depannya. Jadi bagaimana jika aku memandang rendah kalian berdua? Aku cukup untuk mengalahkan kalian berdua. Datang. Jika Anda ingin membalas dendam untuk rekan-rekan yang jatuh, Anda harus menjatuhkan saya. Namun, itu jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya, karena saya akan menghancurkan Anda jika Anda tidak melakukannya. Bahkan Heaven Fin Douluo merasakan jantungnya berdetak kencang ketika dia mendengar kata-kata ini. Gadis ini benar-benar ganas dan tak kenal takut. Bagaimana mungkin Marulong dan Xiao Xiafeng tidak merasakan kebencian yang hebat ketika mereka mendengar kata-katanya. Dua teman mereka baru saja binasa di bawah tangan Ma Xiaotao, bahkan jika itu tidak disengaja. Perasaan ini semakin kuat sekarang karena mereka berdiri di depan target pembalasan mereka, dan bahkan semakin parah ketika Ma Xiaotao mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Marulong sama sekali tidak percaya diri jika dia akan bertarung sendiri melawan Ma Xiaotao. Namun, itu adalah cerita yang berbeda dengan Xiao Xiafeng di sisinya, yang merupakan insinyur jiwa kelas 5. Dia akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah berurusan dengan Ma Xiaotao dengan Xiao Xiafeng menghalangi dan menghalanginya. Xiao Xiafeng marah pada kata-kata Ma Xiaotao, dan hampir menerkam ke depan sebelum Marulong menahannya. Apakah kalian benar-benar berpikir kamu masih memiliki peluang? Anda bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan kami, dan jadi bagaimana jika Anda melakukannya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa 2 orang kecil di sana dapat mengalahkan Xiao Hongchen dan saudara perempuannya? Hentikan angan-anganmu, mereka tidak memiliki cara untuk melawan racun Meng Hongchen. Ma Xiaotao terkekeh dan berkata, apakah hanya omong kosong yang kau tahu yang harus kau lakukan? Jika Anda mencoba untuk mengalahkan semangat juang saya, maka Anda sedang bermimpi. Racun itu omong kosong. Mengapa Anda tidak bertanya kepada gadis kecil yang belum dewasa itu jika dia berani menghadapi saya dalam pertempuran? Saya akan membakarnya hidup-hidup. Hentikan omong kosong ini dan mari kita selesaikan ini. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke tepi panggung kompetisi. Marulong menarik napas dalam-dalam, karena ia tahu bahwa Ma Xiaotao tidak akan mudah ditangani. Emosinya berapi-api dan meledak-ledak, tetapi pikiran dan alasannya teliti dan teliti, sampai pada titik di mana dia bahkan tidak yakin apa kekuatan sebenarnya Ma Xiaotao. Dia belum melihat di mana garis dasar Ma Xiaotao berada, bahkan hingga hari ini. Marulong memimpin Xiao Xiafeng kembali ke sudut mereka, secara bertahap menjauhkan diri dari lawan mereka. Putaran ini dapat dikatakan sebagai pertarungan pamungkas antara Akademi Shrek dan pemimpin tim Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon, dan juga merupakan bentrokan level tertinggi dalam kompetisi. Shrek Academy akan memiliki kesempatan untuk menang jika dia menang, tetapi jika Ma Xiaotao kalah, secara otomatis akan menentukan hasil kompetisi. Ma Xiaotao dengan cepat mundur ke ujung panggung, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya ketika ekspresinya tumbuh khusyuk. Marulong membisikkan sesuatu ke telinga Xiao Xiafeng ketika mereka berdua mengambil waktu mereka tiba di sudut mereka sendiri. Gerimis ringan terus berkibar. Cuaca saat ini sangat lembab, yang tentu saja tidak menguntungkan bagi Ma Xiaotao, tetapi dampak negatif yang diterimanya jelas tidak terlalu bagus.
Tahap kompetisi yang luas tampaknya penuh dengan luka menganga dari semua pertempuran yang telah terjadi sebelumnya, setiap permukaan rusak atau hancur seperti kawah. The Heavenfiend Douluo melirik kedua belah pihak. Final akan berakhir pada akhirnya. Bahkan dia merasa sedikit lelah karena berkonsentrasi penuh untuk waktu yang lama, terlepas dari kultivasinya. Biarkan kompetisi dimulai. Pertikaian terakhir akhirnya dimulai. Ma Xiaotao berlari ke depan, sementara sayap Phoenix-nya dengan cepat muncul dari tubuhnya ke udara dan mengepakkannya ke belakang. Tubuhnya bergerak ke arah Marulong dan Xiao Xiafeng seperti meteor. Saat dia melakukannya, dia membuka mulutnya, Phoenix Virelin melonjak keluar dari situ dan menegaskan tekanan jarak jauh. Marulong dan Xiao Xiafeng juga tidak lambat. Marulong sangat sadar bahwa metode yang ia gunakan untuk melawan Jiang Peng tidak akan berguna melawan Ma Xiaotao. Laras meriam ungu kebiruan yang tebal langsung muncul di bahunya, yang hampir segera menembakkan bola cahaya ungu kebiruan. Dia dan Xiao Xiafeng berbagi chemistry yang layak, karena perisai jiwa searah dilepaskan yang melindungi mereka berdua dari serangan Phoenix Virelin ketika dia melakukannya. Pada saat yang sama, ia membenamkan dirinya ke tanah dan dengan cepat melepaskan Soul Tool Fortress-nya. Suara dentang logam bisa terdengar saat serangkaian meriam muncul di tubuhnya dengan kecepatan kilat. Tidak ada keraguan bahwa dia bermaksud menggunakan senjata yang paling tangguh untuk berkoordinasi dengan Marulong. Mengandalkan karakteristik yang menonjol dari jenis makanan jiwanya, kemampuannya untuk terus bertarung adalah yang terbaik di antara anggota tim Sun Moon lainnya. Serangan petir berwarna ungu kebiruan yang ditembakkan Marulong dari meriam di tangannya tidak diarahkan ke Ma Xiaotao. Sebaliknya, itu menabrak pusat tahap kompetisi. Sebuah dinding cahaya ungu kebiruan segera didirikan di tempat yang tepat itu menghantam, menghalangi kemajuan Ma Xiaotao. Menurut penilaian Marulong, Ma Xiaotao menakutkan dan ganas, sehingga dia pasti akan berusaha untuk memaksa maju. Dan ketika dia begitu, dia akan jatuh ke dalam perangkapnya.